Halo semuanya, selamat datang kembali di Shenice Journal. Di video kali ini aku mau sharing tentang suka dan duka aku selama 1 tahun lebih tinggal di Jerman. Oke, aku bakal mulai dari dukanya dulu. Dukanya ini tuh kayak nggak enaknya tinggal di Jerman. Yang pertama, jauh dari keluarga. Ini pasti gak enak banget ya, karena kalau misalkan ada apa-apa, ada acara keluarga atau apa, kita nggak bisa ada di sana. Walaupun ini tuh bukan pertama kalinya aku jauh dari keluarga, maksudnya dulu waktu aku SMP juga selama 3 tahun aku sekolah di luar kota dan tinggal di asrama, jadi udah ngerasain gimana jauh dari keluarga. Tapi ini kayak beda banget gitu loh jauhnya. Kalau dulu paling cuman beda kota, atau paling jauh waktu aku di Bandung dan keluarga aku di Pontianak, itu beda pulau aja. Tapi ini tuh kayak udah beda benua, beda belasan ribu kilometer jauhnya dari Indo. Banyak banget hal-hal yang aku laluin tanpa keluarga, dan waktu ada acara keluarga atau waktu keluarga kumpul-kumpul kayak gitu aku gak bisa ada di sana. Terus duka yang keduanya yaitu culture shock. Kayak ada beberapa hal yang bikin aku kaget banget, meskipun sebelum aku datang ke Jerman aku kayak udah research gitu apa aja sih hal yang bisa bikin kita kaget waktu di Jerman. Tapi meskipun udah kayak tahu hal itu, pas datang ke sini tetap aja masih kaget gitu. Contohnya sama karakter orang-orangnya, karena kayak mereka tuh rata-rata orang-orang yang aku temuin mereka tuh kayak serius banget gitu loh, gak suka basa-basi. Terus kalau di Indo kan kayak karakter orang-orangnya kayak santai gitu, tapi kalau di sini mereka kayak serius banget, dan itu bikin aku nggak nyaman kalau misalkan berada satu ruangan atau waktu ngobrol sama mereka. Itu agak kurang nyaman karena harus mikir ini kalau aku ngomong gini gimana ya gitu. Kalau orang Indo kan kayak apa ya, kita bisa bercanda, bisa pokoknya lebih santai lah ya. Jadi mereka ramah sih sebenarnya, tapi ya gak sesantai orang-orang di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan mau bercanda atau mau apa agak susah, dan itu ngebuat kurang nyaman. Terus culture shock selanjutnya, aku tahu kalau misalkan di negara-negara Eropa atau Amerika, pokoknya di barat gitu, kayak ciuman atau apa gitu tuh normal banget. Tapi tetap aja pas aku kesini ngeliat kayak di bis, atau waktu itu aku main ke katedral di Köln. Itu tuh katedralnya terkenal banget dan gede banget. Terus kita masuk ke dalam, pertama kalinya aku ngeliat orang ciuman di depan mata langsung, itu waktu di katedral itu. Terus aku kayak ya masih kaget gitu, pada untuk orang-orang sini emang normal gitu, dan aku juga sebelumnya udah nyari tahu gitu, tapi tetap aja pas waktu ngalamin langsung tetap masih kaget. Terus dari pakaian itu waktu aku tahun lalu pertama kalinya ke taman waktu di musim panas, aku kira kalau orang pakai bikini itu cuman di pantai doang, tapi ternyata di taman juga. Dia lagi kayak baca buku gitu tapi kayak pakai bikini gitu karena panas banget kan, mungkin dia buat tanning atau gimana. Aku kira cuman di pantai doang ya kayak gitu, tapi bisa juga di taman. Itu aku baru tahu dan sempat bikin shock kayak hah. Tapi udahlah, itu kan budaya mereka. Terus di toilet gak ada semprotan buat bersih-bersihnya. Terus aku gak nyaman kalau mau ngikutin orang sini pakai tisu doang, jadi aku pakai gelas plastik gitu buat bersih-bersihnya. Beberapa culture shock yang aku sebutin tadi itu bukan yang bikin duka atau bikin gak suka sih, cuman kaget aja gitu. Terus lama-lama ya udah terbiasa. Terus yang ketiga, homesick. Itu udah pasti banget lah ya, kayak jauh dari keluarga, terus jauh dari teman-teman. Satu lagi, kalau aku homesicknya itu sama makanan juga sih. Itu homesick, salah satu homesick terberat deh kayaknya. Aku kangen banget waktu di Indo bisa order lewat GoFood. Kalau misalkan lagi lapar pengen ayam geprek, tinggal order lewat GoFood. Di sini bisa sih pakai Liverando namanya, tapi kan yang di order bukan makanan Indo.
terus sate padang, mie ayam, bakso, kangen banget. Nah itu salah satu homesick terbesar aku. Terus sama keluarga itu udah pasti lah ya, aku kangen banget. Aku di sini udah aku di sini udah 1 tahun lebih, dan aku terakhir aku ketemu sama keluarga aku Agustus 2019 sebelum aku berangkat ke Bandung buat les de Goethe. Terus waktu berangkat ke Jerman aku gak pulang dulu, jadi kayak udah hampir 2 tahun gak ketemu keluarga, kayak homesick parah. Terus yang keempat, Ramadan di Jerman yang sepi, gak sempolnya gak semeriah di Indonesia, gak ada yang jualan takjil di jalan, gak ada bazar Ramadan. Kalau misal pas ngabuburit beli takjil di jalan, beli gorengan, di sini nggak ada kayak gitu. Bahkan kayak ya berasa lagi nggak Ramadan karena kan kita minoritas, dan orang-orang juga ada yang tahu ada yang enggak kalau misalkan bulan ini misalkan lagi Ramadan, ada yang ya mereka ada yang tahu ada yang enggak. Ya pokoknya kayak sepi banget deh di sini. Pas puasa di sini tuh lebih lama, karena kalau misalkan di musim panas apalagi matahari itu tuh tenggelamnya tuh lama banget, jadi si siangnya tuh jadi lama. Sekarang lagi musim semi, matahari tenggelam jam 8:30, jadi ya kita harus puasa sampai jam 8:30. Sekarang aku mau sharing tentang sukanya. Suka yang pertama, jadi lebih mandiri. Nah kita tinggal sendiri, apa-apa harus ngurus sendiri, apalagi di Jerman yang birokrasinya ribet banget. Tapi ya kita emang masih bisa kayak nanya temen atau nanya orang-orang yang udah lama tinggal di Jerman, terus minta bantu ini dikit. Tapi ujung-ujungnya ya semuanya kita sendiri yang harus berjuang sendiri, ngurusin apa-apa sendiri. Tapi aku nganggapnya itu sebagai suka, karena itu bikin aku jadi bener-bener lebih mandiri, terus bisa mengorganisir hidup aku sendiri kayak gitu. Terus suka yang kedua yaitu bisa mempelajari banyak hal baru. Setelah aku datang ke Jerman, aku bener-bener ngerasa kayak ada di dunia yang baru. Soalnya semuanya beda, kayak hampir semuanya beda banget dari Indonesia. Jadi aku kayak ngerasa benar-benar ada di dunia yang baru, terus banyak hal baru yang bisa aku pelajarin, bisa aku explore. Itu menurut aku bagus banget buat memperbanyak pengalaman dan pengetahuan sih, jadi kayak buat investasi diri. Jadi itu salah satu sukanya tinggal di Jerman. Yang ketiga, membangun koneksi pertemanan yang lebih luas, karena di Jerman banyak banget pendatang-pendatang dari negara lain, jadi aku punya kesempatan yang besar untuk membangun pertemanan dengan orang-orang yang berasal dari berbagai kewarganegaraan, berbagai suku bangsa. Juga bisa belajar bahasa mereka, mengenal budaya-budaya mereka, mengerti pola pikir mereka, dan lain-lain. Dan itu salah satu hal yang paling aku syukuri banget. Jadi aku bisa lebih open mind, aku jadi bisa melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Lebih mengerti bahwa di dunia ini tuh gak sama gitu, warnanya gak sama, kita tuh punya banyak berbagai warna. Buat aku jadi belajar menerima perbedaan-perbedaan dan ngehargai itu. Yang keempat, yang paling aku suka juga yaitu musimnya sama perayaan-perayaannya. Jadi karena di Eropa itu punya 4 musim, jadi tiap 3 bulan sekali itu musimnya beda-beda, kita pakai baju yang beda-beda, terus perayaannya juga beda-beda. Kayak misalkan contohnya lagi musim gugur, terus kita udah pakai baju yang mulai anget. Perayaan kalau di Oktober itu kita bisa lihat di Einkaufszentrum atau di pusat perbelanjaan gitu, suka ada ornamen-ornamen Halloween. Pas musim dingin ada ornamen-ornamen Natal. Yang paling bikin excited banget itu bisa main salju, jadi gak bosen gitu, tiap 3 bulan sekali suasananya beda. Terus pas lagi spring, perayaannya Paskah, jadi banyak ornamen kayak kelinci-kelinci, terus telur-telur Paskah.
bikin senang banget karena jadi nggak bosen. Kayak misalkan sekarang lagi spring, terus pas akhir-akhir spring nanti bakal excited banget buat nyambut summer, terus pas udah akhir-akhir summer bakal excited banget nyambut musim gugur, terus selanjutnya, dan itu menyenangkan sih menurut aku. Yang kelima, bisa mengeksplor banyak tempat, bisa travel ke banyak tempat dengan harga yang cukup murah, karena negara-negara di Eropa kan deket-deketan. Kayak misalkan aku sekarang tinggal di negara bagian NRW, itu berbatasan itu paling barat dari Jerman dan berbatasan sama Belanda. Jadi kalau misalkan yang tinggal di NRW yang barat barat banget, deket banget ke Belanda, mereka bisa dengan mudah buat mencapai Belanda. Dari sini, dari tempat aku tinggal itu kayak misalkan pakai kereta ke Belanda kayak cuman kurang lebih 200.000 dan itu bisa keluar negeri gitu. Terus di Jerman juga banyak tempat-tempat yang bagus. Kita punya chance yang besar banget buat mengeksplor kota-kota di Jerman. Apalagi kalau kalian misalkan hobi traveling atau hobi fotografi, kalian bisa pergi ke banyak tempat yang baru dan mudah banget diaksesnya. Oke, itu tadi sedikit cerita suka dan duka aku tinggal di Jerman selama 1 tahun lebih. Mudah-mudahan ada sedikit banyak informasi yang bisa kalian ambil dari video ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa buat like. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau mau request video apa selanjutnya, bisa tulis di komen. Dan jangan lupa buat subscribe ya, supaya aku semangat terus buat bikin video-video selanjutnya. Dadah!